Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami si Hafimpo Tutorial. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah berita terbaru dari melintas.id. Jadi di halaman melintas.id bagian pendidikan mengabarkan kepada kita bahwa baru-baru ini guru penggerak bukan lagi syarat mutlak menjadi kepala sekolah, kata Mendikdasmen Abdul Mukti. Nah, coba kita akan bacakan keseluruhannya Bapak Ibu ya. Ini berita terbaru hari ini Jumat tanggal 22 November 2024. Pernyataan Mendikdasmen bahwa guru penggerak tidak lagi mutlak menjadi kepala sekolah. Pagi ini Om Jai menonton video reel Bapak Abdul Mukti Mendikdasmen di Facebook. Beliau mengatakan bahwa kepala sekolah dipilih tidak lagi dari guru penggerak. Guru yang belum menjadi guru penggerak dapat menjadi kepala sekolah. Ini terobosan baru yang luar biasa. Videonya dapat Anda tonton di link Facebook yang ada di bawah ini. Nah, ini dia linknya Bapak Ibu ya. Miliknya Bapak Mendikdasmen, Bapak Abdul Mukti. Jadi ada beberapa poin penting yang nampaknya kepala sekolah tidak lagi diangkat dari lulusan guru penggerak. Kepala sekolah tidak lagi harus berasal dari guru penggerak karena beberapa alasan. Yang pertama, diverse background atau guru berasal dari beragam pengalaman. Kepemimpinan pendidikan merupakan berbagai keterampilan dan pengalaman yang tidak selalu harus berasal dari latar belakang pengajaran. Kepala sekolah perlu memiliki kemampuan manajerial, komunikasi, dan visi strategis yang mungkin tidak sepenuhnya didapatkan hanya melalui program guru penggerak. Nah, yang kedua, alasan mengapa sudah tidak dari guru penggerak lagi. Yang kedua adalah pengembangan kepemimpinan. Program pengembangan kepemimpinan kini lebih inklusif, memungkinkan individu dengan berbagai latar belakang untuk menjadi kepala sekolah. Ini membuka peluang bagi mereka yang memiliki pengalaman di bidang lain seperti administrasi, pendidikan, atau kebijakan publik untuk membawa perspektif baru di dalam dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga alasannya adalah fokus pada kualitas pendidikan. Tugas kepala sekolah lebih luas daripada sekedar pengajaran. Mereka juga bertanggung jawab untuk pengelolaan sekolah, pengembangan kurikulum, dan peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemilihan kepala sekolah dapat mempertimbangkan faktor-faktor ini daripada hanya berdasarkan status sebagai guru penggerak. Kemudian alasan keempat, inovasi dan perubahan. Dengan tidak membatasi kepala sekolah pada guru penggerak, sistem pendidikan dapat lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan dan inovasi. Ini bisa mendorong pendekatan baru dalam manajemen sekolah dan peningkatan mutu pendidikan. Kemudian yang kelima, kepemimpinan kolektif. Dalam kebanyakan kasus, kepemimpinan di sekolah dapat bersifat kolektif, di mana kepala sekolah bekerja sama dengan tim guru dan staf lainnya, termasuk guru penggerak, untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Dengan demikian, meskipun guru penggerak memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan, kepala sekolah dapat berasal dari berbagai latar belakang untuk memastikan kepemimpinan yang efektif dan inovatif di sekolah. Jika kepala sekolah bukan berasal dari guru penggerak, beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi meliputi: 1. Pendekatan program dalam kepemimpinan. Kepala sekolah dengan latar belakang yang berbeda dapat membawa perspektif baru dan pendekatan inovatif dalam manajemen sekolah yang mungkin tidak dipertimbangkan oleh kepala sekolah yang juga merupakan guru penggerak.
Yang kedua, keterampilan manajerial yang kuat. Kepala sekolah yang memiliki pengalaman di bidang manajerial atau administrasi pendidikan mungkin lebih terampil dalam mengelola sumber daya, anggaran, dan kebijakan sekolah yang penting untuk efisiensi operasional. Ketiga, keterbatasan pemahaman kurikulum. Tanpa pengalaman sebagai guru penggerak, kepala sekolah mungkin kurang memahami tantangan yang dihadapi guru di kelas, yang dapat menghambat dukungan mereka terhadap pengembangan profesional guru dan implementasi kurikulum. Kemudian yang keempat, andaikan kepala sekolah tidak dari latar belakang guru penggerak, yaitu kepala sekolah yang tidak terkait pada program tertentu mungkin lebih terbuka untuk mencoba pendekatan baru atau metode pengajaran yang berbeda yang dapat menguntungkan sekolah dalam hal inovasi. Yang kelima, kolaborasi dengan guru penggerak. Kepala sekolah yang bukan guru penggerak mungkin perlu lebih mengandalkan guru penggerak dalam pengembangan program dan inisiatif pendidikan, menjadikan kerjasama dan kolaborasi di antara staf pengajar sangat penting. Yang keenam, peningkatan kesadaran terhadap kebutuhan siswa. Dengan latar belakang yang berbeda, kepala sekolah mungkin lebih fokus pada aspek-aspek lain dari pendidikan seperti pengembangan sosial dan emosional siswa, serta keterlibatan orang tua dan komunitas. Ketujuh, tantangan dalam implementasi program. Tanpa pemahaman mendalam tentang praktik terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran, kepala sekolah mungkin menghadapi kesulitan dalam penerapan program-program yang dirancang untuk peningkatan kualitas pendidikan. Secara keseluruhan, kepala sekolah yang bukan berasal dari guru penggerak bisa membawa tantangan dan peluang. Kunci keberhasilan terletak pada kemampuan mereka untuk berkolaborasi dengan guru dan staf, serta keterbukaan untuk belajar dan beradaptasi dengan kebutuhan sekolah dan siswanya. Kepala sekolah yang bekerja dengan guru yang sudah menjadi guru penggerak harus menghadapi beberapa tantangan dan peluang. Antara lain, tantangan 1. Perbedaan pendapat. Guru penggerak mungkin memiliki ide dan metode yang berbeda dalam mengajar dan mengelola kelas. Kepala sekolah perlu menghadapi perbedaan ini dengan keterbukaan dan dialog konstruktif. Kedua, harapan yang tinggi. Guru penggerak biasanya memiliki ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan rekan-rekannya. Kepala sekolah harus mampu memenuhi harapan tersebut dan memberikan dukungan yang diperlukan. Yang ketiga, kepemimpinan yang berbasis kolaborasi. Guru penggerak seringkali memiliki pengalaman dalam kepemimpinan kepala sekolah, perlu menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan berbagi kepemimpinan yang bisa menjadi tantangan jika ada ketidakseimbangan kekuasaan. Yang keempat, implementasi program yang berbeda. Guru penggerak mungkin memiliki ide inovasi yang perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik sekolah. Kepala sekolah harus menyeimbangkan antara inovasi dan kebijakan yang ada. Yang kelima, perubahan mindset. Jika kepala sekolah tidak berasal dari latar belakang penggerak, mungkin ada kebutuhan untuk mengubah pola pikir dalam mendukung inisiatif guru penggerak. Kemudian peluang. 1. Inovasi dalam pembelajaran atau guru penggerak membawa metode pengajaran yang inovatif dan dapat membantu kepala sekolah dalam peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Peluang kedua, pengembangan profesional. Kerjasama dengan guru penggerak dapat memberikan kesempatan bagi kepala sekolah untuk belajar dan berkembang dalam kepemimpinan pendidikan. 3. Membangun budaya sekolah yang positif.
Dengan dukungan guru penggerak, kepala sekolah dapat menciptakan budaya sekolah yang lebih inklusif dan kolaboratif, di mana semua guru merasa dihargai dan didengarkan. Kemudian yang kelima, dukungan dalam implementasi kurikulum. Guru penggerak dapat memberikan wawasan dan pengalaman praktis dalam mengimplementasikan kurikulum yang lebih baik, membantu kepala sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Kesimpulan, kepala sekolah yang bekerja dengan guru penggerak harus siap untuk menghadapi tantangan dengan sikap terbuka dan kolaboratif. Memanfaatkan potensi yang ada dari guru penggerak dapat membawa banyak manfaat bagi sekolah, terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik lagi bagi siswa. Kemudian, menjadi guru penggerak adalah pilihan. Guru yang lolos seleksi dapat mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Akankah program guru penggerak dipertahankan? Mari kita saksikan episode berikutnya dari Mendikdasmen Abdul Mukti. Salam blogger persahabatan. Nah, ini adalah berita terbaru tentang apakah guru penggerak ini akan dipertahankan ataukah tidak akan menjadi syarat lagi untuk menjadi kepala sekolah dari guru penggerak. Jadi ada kelebihan-kelebihan ketika calon kepala sekolah itu bukan dari guru penggerak saja. Jangan seperti kemarin-kemarin ya. Menurutnya bahwa diwajibkan kepada sebagai syarat untuk menjadi kepala sekolah itu harus dari guru penggerak. Sementara tidak melihat kemampuan-kemampuan lain yang dimiliki oleh calon kepala sekolah, misalnya dari tingkat pengalaman guru yang bersangkutan, latar belakang pengalaman dalam beberapa tahun menjadi guru sebagai guru senior. Jadi dari senioritasnya guru tersebut, justru pengalaman tentang kepemimpinan, pengalaman tentang komunikasi dengan guru-guru lain itu justru lebih tinggi dibandingkan dengan misalnya seorang guru penggerak yang dianggaplah sudah cerdasnya melebihi, kemudian pintar, kemudian inovatif, namun belum tentu juga dalam hal lain seperti jiwa kepemimpinannya masih belum begitu hebat ya. Nah, untuk itu perlu juga pendapat dari Bapak Ibu guru, apakah guru penggerak ini akan terus dipertahankan atau hanya sampai di sini saja, atau guru penggerak akan terus dilaksanakan, kan tetapi bukan hanya satu-satunya sebagai persyaratan untuk menjadi kepala sekolah ataupun pengawas. Dengan artikel ini kita juga bisa berpikir kalau misalnya seperti pendapat yang dituliskan di dalam artikel ini, kepala sekolah diangkat bukan dari guru penggerak tetapi dari guru-guru yang berasal dari berbagai latar belakang yang lain, sehingga ketika sudah menjadi kepala sekolah yang diangkat dari latar belakang yang berbeda ini justru akan bisa bekerja sama dengan guru-guru penggerak untuk memajukan lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan yang dipimpinnya. Nah, bagaimanakah pendapat saudara atau Bapak Ibu guru? Apakah Anda setuju kalau memang guru penggerak tetap dijadikan sebagai persyaratan utama untuk menjadi kepala sekolah, atau seperti pendapat yang dituliskan di dalam artikel ini, yaitu dari berbagai latar belakang lain, tetapi mereka justru akan tetap memanfaatkan guru penggerak sebagai teman untuk berkolaborasi dalam hal membangun institusi pendidikan atau memajukan pendidikan anak-anak bangsa ini. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, dan semoga ini bermanfaat, dan silakan berkomentar di bawah untuk kita saling berdiskusi, berkomunikasi bagaimana pendidikan kita ke depan yang lebih baik.
Apalagi dengan ditunjuknya Bapak Mendikdas yang baru ini, Bapak Abdul Mukti, semoga bisa membawa angin segar masa depan pendidikan bangsa kita saat ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.